dan semua yang nonton ini semua berkata, haleluya, praise the Lord. Saudara, apa kabar hari ini? I am praying for you, dimanapun saudara berada, saya tahu Tuhan menjaga saudara. Tentunya saudara ngeklik message ini karena saudara rindu untuk diberkati, saudara rindu untuk mendengarkan kebenaran dan mendapatkan pewahyuan-pewahyuan baru untuk perjalanan di saat-saat yang semakin sulit. Sudah ada 2 warning untuk jemaat Tuhan di akhir zaman ini. Kita tidak tahu apakah ini akhir zaman ataukah seperti yang dulu-dulu dari dahulu orang-orang mengharapkan kedatangan Tuhan, ataukah kiamat, ataukah di rapture dan sebagainya. Tetapi tugas kita sebagai jemaat Tuhan, anak Tuhan, hanyalah kita mempersiapkan diri dengan baik. Kita tidak perlu bingung kapan Tuhan akan angkat kita atau apakah hari kiamat akan tiba. Kita mencari-cari tanda-tanda dan sebagainya. Tetapi yang penting bagaimana kita secara pribadi mempersiapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Pada episode sebelumnya, yang kedua dan pertama, saya memberikan warning mengenai jemaat Tuhan di akhir zaman. Apa yang harus kita kerjakan dan bagaimana kita mewaspadai jikalau sewaktu-waktu Tuhan panggil kita. Apakah kita tertidur ataukah seperti yang beberapa banyak ahli teologi mengatakan kita diangkat. Ada pula yang mengatakan tidak diangkat. Ada yang menganut doktrin pre-trib, mid-trib, dan post-trib. Nanti saya akan bicara mengenai itu, tetapi yang ketiga ini mengenai warning bagi jemaat Tuhan dan bagaimana kita mempersiapkan diri di hari-hari akhir, yaitu kita secara pribadi, kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Saat kita nanti berhadapan dengan Dia di pengadilan putih, maka kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Kita akan baca dari Matius 13 ayat 24 sampai yang ke-30. Ini merupakan perumpamaan yang sangat terkenal, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, jikalau kita membaca ayat-ayat ini, maka ayat ini jelas menceritakan mengenai perbedaan gandum dan lalang. Nah, gandum itu adalah benih yang baik yang dari Tuhan, sedangkan lalang ini adalah benih yang ditabur oleh musuh. Rupanya, lalang dan gandum ini tumbuh side by side. Artinya kita ini tumbuh bersama dengan lalang. Pada waktu lalang itu bertumbuh,
dia nggak kelihatan lalang, dia nampak seperti gandum, pohon gandum, ya, atau tanaman gandum. Mereka tumbuh bersama sampai dewasa. Dari kenampakannya nggak kelihatan, tetapi pada akhirnya nanti barulah nampak perbedaannya. Tetapi pada saat pertumbuhan pun akan kita mengerti ciri-ciri lalang ini seperti apa. Tapi kalau hanya dari kenampakan nggak akan kelihatan, hanya dari buahnya. Saya mempelajari mengenai keberadaan lalang ini. Kalau saudara bisa mencarinya di internet, saudara akan mendapatkan bahwa lalang ini dia poisonous atau beracun dan dia berduri. Jadi itu dua hal yang saya dapatkan dari lalang. Sifat lalang ini dia meracuni dan berduri. Dia kalau bicara mengenai berduri itu, kalau saudara baca mengenai perumpamaan Yesus, mengenai bagaimana kita ini mempersiapkan tanah hati kita. Kalau tanah hati kita ini penuh dengan semak duri, berarti penuh dengan banyaknya persoalan-persoalan dunia, kekalutan-kekalutan dunia, itu yang diumpamakan duri, semak duri, ya. Maka lalang tersebut hanyalah kehidupannya hari-hari bingung tentang persoalan hidup, persoalan manusia, urusan-urusan yang di luar kepentingan kerajaan sorga. Itu nanti kita bisa pelajari lebih lanjut mengenai hal itu. Nah, lalu lalang ini saat dia bertumbuh, saudara, dikatakan bahwa dia bertumbuh bersama dengan gandum di ladang yang sama. Di ladang Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mereka nampak melayani Tuhan, mereka nampak bisa berdoa, berbahasa roh mungkin. Mereka bisa exegete bahasa-bahasa Yunani, Ibrani. Mereka mengajar, mereka menumpangkan tangan, mereka mendoakan orang sakit dan sembuh, melakukan mujizat-mujizat dan sebagainya. Namun, kita akan melihat dari buahnya. Buah yang seperti apakah yang dihasilkan oleh lalang ini? Lalang ini ada bunganya, saudara, tetapi dia tidak berbulir seperti gandum. Jadi, kalau kita mendengarkan perumpamaan peribahasa, ya, kita dengar kalau gandum itu makin berisi, dia makin merunduk. Tetapi kalau lalang ini nggak ada isinya, makin dia berdiri. Nah, kita akan pelajari dan selidiki apa itu ciri-ciri lalang. Saya hari-hari kemarin memikirkan terus, saudara, kok kenapa kita ini disuruh hidup cohabitate dengan lalang? Kenapa kita harus hidup side by side dengan lalang? Pernahkah saudara berpikir, saudara mungkin ada di dekat lalang? Atau mungkin, I'm so sorry to say, mungkin saudara ngawinin lalang. Karena saudara nggak ngerti. Apakah saya harus cerai? No, firman Tuhan mengatakan kita nggak boleh cabut lalang itu. Sebab kalau dia dicabut, maka dia akan mencabut, mempengaruhi gandum. Itu sebabnya kita menanti sampai saat penuaian itu. Dan hanya Tuhan sendiri nantinya yang akan mencabut itu. Saudara nggak ngerti juga apakah dia lalang atau hanya jenis lalang. Nah, ini juga ada perbedaannya antara apakah dia lalang atau jenis lalang. Nah, kalau lalang ini dia breed yang berbeda. Dia suatu benih yang sudah jelas-jelas berbeda. Ya. Tetapi dia hidup bersama. Jadi saat hidup bersama kita bisa saling mempengaruhi. Kita bisa dipengaruhi dia bisa mempengaruhi kita. Nah, seberapa kuat kita hidup di tengah lalang ini? We have to cohabitate with the tares. Can you believe that?
Oh my goodness, saat saya menyadari hal ini, saya mulai berpikir keras, bertanya kepada Tuhan, mencari ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Siapakah lalang ini? Apakah mereka? Bagaimanakah mereka? Dan bagaimana kita harus menghadapi mereka? Ya. Saya mengingat Yesus pernah berkata pada waktu orang-orang mengatakan kepada dia, Yesus, itu Herodes akan menangkap engkau karena engkau memberitakan Injil, ya. Yesus berkata, tell that fox that today I'm working and tomorrow I will work too, and the third day I will finish. Pertama, saya menyadari bahwa Yesus punya goal. Ya, dia ngeset goal hari pertama, kedua, dan tiga. Jadi dia punya purpose dan goals. Lalu dia tidak takut. Dan kemudian yang menjadi poin dari perbincangan kita kali ini mengenai lalang ini, yaitu dia berkata, tell that fox. Yesus nggak nyebut dia manusia. Rupanya, kalau lalang itu, dia memiliki sifat-sifat tertentu. Pertama, sifat binatang, fox, ya, serigala. Nanti saudara bisa selidiki sendiri sifat serigala itu seperti apa. Ya, banyak banget orang berkata, dia itu kayak serigala gitu ya. Atau dalam perumpamaan lain dikatakan, hati-hati karena kita ini diutus Tuhan untuk hidup di antara serigala. Ada serigala yang berbulu domba. That's it. Ya. Jadi memang ada sesungguhnya mereka-mereka itu serigala-serigala di antara domba. Kalau domba akan mendengarkan suara gembalanya. Tetapi yang nggak dengar suara gembalanya, yang nggak berubah hidupnya, nah mereka itulah yang bukan domba. Kalau Tuhan mengumpamakan selain domba, ya serigala. Ya, atau selain domba, ya kambing. Nah itu ada lagi yang bukan domba. Ada keturunan yang lain yang disebut ular beludak. Nah, mari kita baca ayatnya dari Matius 3 ayat 7. Ini Yohanes Pembaptis, waktu mereka Farisi dan Saduki mereka datang untuk dibaptis. Dia berkata demikian, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Lalu dari Matius 12 ayat 34, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Di sini kita tahu bahwa keturunan mereka ini, kata-katanya ini nggak ada yang baik, jahat, ya, karena itu benih musuh. Sekarang Yesus, dia berkata begini di dalam Matius 23 ayat 33. Hai kamu ular-ular. Jadi selain ular beludak, ada ular-ular lagi. Jadi keturunan ular nih saudara ya, dengan berbagai jenis. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Disinilah kita bisa mengerti bahwa keturunan ular beludak ini mereka nggak bisa meluputkan diri dari api neraka, dari hukuman neraka. Itu disampaikan bukan hanya oleh Yohanes tetapi oleh Yesus. Nah saudara, bahkan di awal-awal penciptaan pun ada mereka-mereka yang bukan the seed of the sons of God. Ya, ada mereka-mereka yang dikawinin oleh malaikat-malaikat yang telah jatuh, dan mereka itu campuran antara benih musuh.
akhirnya muncullah Goliat, muncullah raksasa-raksasa. Ya. Nah, jadi taulah kita bahwa ada benih-benih musuh yang hidup di dunia dan masih ada berkeliaran di sekitar kita. Bahkan Yesus kan gak ikut perjanjian lama yang dulu. Kalau dibilang bahwa ada Goliat, raksasa-raksasa. Nah, pada zaman Yesus, pada saat Yesus ngomong seperti itu, Yesus itu ngomong untuk kita-kita yang hidup pada zamannya dan pada saat-saat yang akan datang. Bahwa kita ini harus hati-hati terhadap lalang, terhadap kambing, terhadap serigala. Dengan ini kita tahu bahwa ada benih-benih musuh yang hidup di hari-hari akhir seperti ini. Mereka hidup sama seperti kita, mereka tumbuh di dalam gereja Tuhan, mereka tidak ubahnya mirip seperti benih-benih dari Tuhan. Nah, sekarang saudara nanya, gimana sih ciri-cirinya? Saya pengen tahu nih ciri-cirinya. That's good, saudara pengen tahu. Dan saudara juga pengen tahu, mungkin saya mau menghindar dari sifat-sifat yang sama seperti mereka. Mungkin saudara takut karena saudara sudah keracunan oleh mereka. Saudara sudah kena duri seperti mereka. Nah, bagus sekali saudara mulai concern tentang hal itu. Saya menyelidiki dan memikirkan dan minta dari Roh Kudus ciri-ciri seperti apakah yang dimiliki oleh pairs ini, lalang ini. Yang pertama, yang jelas-jelas saya amati adalah mereka adalah hamba uang. Kenapa hamba uang atau mamon, hamba mamon? Karena Mamon ini adalah musuh Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan banyak sekali ayat-ayat yang menolong kita untuk mewaspadai kita dari cinta akan uang. Banyak yang bilang, oh saya sih gak cinta akan uang. Tapi ada ayat yang mengatakan di sebelum dan sesudahnya, ayatnya mengatakan bahwa barang siapa ingin kaya, atau barang siapa mengejar kekayaan. Nah, masing-masing kita akan evaluasi hati kita. Apakah kita ingin kaya? Apakah kita ngejar kekayaan? Nah, itu adalah awal mula dari seseorang yang nantinya akhirnya cinta akan uang dan terjerat kepada mamon ini. Kita harus waspadai hal itu. Karena kita melihat Yudas. Yudas ini sudah melayani bersama dengan Yesus. Dia dipilih oleh Yesus. Dia orang yang sangat dipercaya oleh Yesus untuk menjadi bendahara crusade-nya Yesus. Ya. Nah, dia diurapi dengan kuasa. Saya bisa ceritakan kepada saudara bagaimana urapan itu ternyata nggak ngubah seseorang kalau orang itu masih tetap berkeras dengan sifat-sifatnya. Karena Saul diurapi, bahkan dia bernubuat seperti para nabi. Tapi nyatanya urapan tidak mengubah sifat seseorang. Selain seseorang itu punya kemauan sendiri dan dia berubah sesuai dengan pembaharuan akal budi, maka dia akan berubah. Orang banyak sekali hanya doa, Tuhan ubahkan saya, Tuhan tolong jamah saya dan ubahkan saya. Iya, Tuhan bisa jamah, tetapi perubahan itu adalah bagian masing-masing, pekerjaan masing-masing. Kita memperbaharui akal budi kita setiap hari agar kita menjadi serupa dengan Yesus. Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Karena dia terima bisikannya, maka iblis masuk.
Di dalam Lukas 22 ayat 3, di sana dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Jadi, kalau seseorang mengikut Yesus, tetapi membiarkan hatinya dikuasai oleh Mammon, maka iblis ini bisa masuk ke dalam hatinya. Mungkin dia bukan seed from the devil, bukan tares, bukan lalang itu sendiri, tetapi iblis bisa memasuki hati seseorang jikalau dia mengeraskan hati. Betapa bahayanya saat seseorang mau terima bisikan iblis saat dia ikut Yesus, melayani Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, tetapi dia membuka hatinya untuk hal-hal yang sangat-sangat keji, yaitu menjual gurunya. Mammon itu bisa menjual guru, saudara. Lalu Yohanes 13 ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Jadi tahapnya adalah seseorang hidup dengan cara lamanya, gak mau berubah, kemudian dia akan membuka hatinya untuk iblis, dia akan dibisikin oleh iblis untuk mengkhianati gurunya, dan kemudian dia akan mencintai uang tetap dengan uang itu, dan iblis itu masuk di dalam Yudas. Ya, setelah itu dia akan kerasukan dan dia akan melaksanakan rencananya, yaitu yang sudah dikandungnya dari iblis. Itulah bahayanya jikalau seseorang tetap tidak mau berubah. Seseorang tidak mau ditegur. Saya heran mengapa Yesus nggak pernah negur Yudas belak-belakan, saudara. Waktu Yesus tahu bahwa sejak awal dia memang pencuri, Yesus nggak negur. Mempelajari bahwa Yesus seringkali tidak menegur mereka secara terang-terangan, saudara. Saya mempelajari bahwa banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang terus saja mereka hidup dalam dosa dan mereka menutupi perbuatannya dengan khotbah-khotbah di mimbar seperti para ahli Taurat dan orang Farisi. Sampai akhirnya suatu hari dosanya itu terungkap dan terkuak dan mereka dipermalukan, dipenjarakan, diseret, dan diadili oleh masyarakat. Apalagi zaman sekarang di mana medsos sangat terbuka sekali. Semua apa yang terjadi diungkapkan secara digital. Kita juga bisa belajar dari cara hidup mereka. Apakah mereka melayani untuk menumpuk harta mereka? Keglamoran hidup mereka, hidup secara jet set, bagaimana mereka menghambur-hamburkan uang, bagaimana mereka narif pelayanan dan sebagainya. Kita pelajari kehidupan mereka agar kita bijak mengerti membedakan antara gandum dan lalang. Saudara perhatikan cara ngomongnya di mimbar. Apakah setiap kali selalu saja bicara tentang uang? Selalu saja arahnya ke uang? Saudara pelajari hal itu. Apakah sedikit-dikit dikaitkan dengan uang? Itu ciri-ciri hamba Mammon. Mereka adalah orang-orang dengan ciri-ciri munafik. Mereka ada di dalam pelayanan, mereka nampak holy-holy, tetapi mereka semua yang dilakukan adalah kemunafikan. Bahkan Yesus berkata, demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Di dalamnya itu penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran,
Luarnya nampak dilabur putih, dalamnya semuanya menjijikkan. Inilah yang dikecam oleh Yesus. Jadi mereka-mereka ini adalah pembunuh, keturunan pembunuh, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Jadi orang-orang munafik ini, ciri-ciri dari tares adalah mereka pembunuh. Orang-orang munafik ini, dan mereka keturunan dari si jahat itu, benih lalang. Mereka adalah pembohong, mereka suka menipu, mereka di mimbar nampak pakai baju putih, tetapi mereka menelan rumah janda-janda. Jadi mereka melakukan percabulan, persundalan, tetapi menutupinya dengan khotbah-khotbah. Itu adalah orang yang munafik, keturunan lalang. Suka menerima penghormatan, suka dihargai. Kalau tidak dihargai atau dihormati, dia akan membunuh. Seperti Haman bin Hamedata. Saudara ingat kisahnya di kitab Ester. Dia tidak mendapatkan penghormatan dari satu orang, yaitu Mordekai, pamannya Ester. Lalu dia mengupayakan untuk membunuh semua orang Yahudi. Dan orang-orang yang seperti ini, merekalah yang menerima upah dari kejahatan mereka sendiri. Nah, itu yang perlu kita waspadai dan kita masing-masing evaluasi, saudara. Seperti apakah kehidupan kekristenan kita? Apakah kita menjadi terang? Apakah kita menjadi garam? Atau kita sama seperti mereka, garam itu tawar sehingga hanya dibuang dan diinjak-injak orang? Lalu berikutnya, Bileam. Bileam ini contoh yang akurat juga mengenai tipe lalang ini. Dia disebut nabi. Ya, firman Tuhan mengatakan dia nabi. Dia bisa dengar suara Tuhan sampai terkenal di negara-negara lain, sampai diundang seorang raja, yaitu Raja Balak, untuk mengutuk. Karena saking terkenalnya, apa yang dia katakan pasti manjur. Kutukannya akan terjadi. Itu sebabnya dia diundang. Nah, kita tahulah akhirnya kisah dia, bahwa ternyata dia hanya mau karena uang, dia cinta mamon, sehingga pelayanannya, urapannya, semuanya hanya bagi kepentingan dirinya sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan, 2 contoh itu, walaupun masih banyak contoh-contoh yang lain yang saudara bisa selidiki dalam firman. Lalu kita move kepada ciri yang kedua yang saya dapati, yaitu kesombongan. Bicara mengenai kesombongan ini sangat tidak bisa diselidiki atau seringkali nggak disadari oleh orangnya. Karena kesombongan ini begitu tingginya sehingga orang yang kena roh kesombongan ini bahkan tidak menyadari bahwa dia orang yang sombong. Orang yang rendah hati akan bisa melihat tipe atau ciri kriteria orang yang sombong. Orang yang sombong sangat mudah, saudara, dilihat. Dari cara ngomongnya, dari cara duduknya bisa dilihat. Dari pandangan matanya sangat mudah dilihat. Dari gesture gerakan tubuhnya sangat mudah dikenali. Walaupun kesombongan itu ada levelnya, ada level yang masih nggak gitu kelihatan, tetapi ada gerak-gerik di sana yang bisa makin naik dan makin naik. Kalau tidak disadari, nggak dicabut, maka dia akan makin berkembang dan makin kuat. Nah, untuk itulah kita masing-masing harus evaluasi. Kenapa orang bisa sampai sombong? Orang awalnya akan rendah hati, saudara. Seperti Saul pada waktu dia dipilih oleh Tuhan,
dan ditetapkan untuk menjadi Raja Israel, maka dia awalnya sangat rendah hati. Dia bilang, siapakah saya? Saya kan dari tribe yang sangat rendah, sangat kecil. Saya nggak ada apa-apanya, dari suku Benyamin. Dan dia bahkan menyembunyikan diri pada waktu pemilihan itu. Tapi pada saat seseorang mulai kuat, mulai naik, mulai diberkati, mulai punya posisi, disitulah tantangannya, disitulah ujiannya. Biasanya orang-orang yang sombong ini orang yang sudah punya kedudukan, walaupun tidak semua orang yang punya kedudukan sombong, tetapi seringkali tantangan dan ujian dan roh kesombongan akan nyusup kepada orang-orang yang punya sesuatu. Punya duit, punya kedudukan, punya wewenang, punya otoritas, maka dia dengan mudah akan bisa sombong. Ya. Nah, kesombongan ini sangat beracun. Racunnya intimidasi, racunnya manipulasi, dan racunnya kontrol dan dominasi. Racun-racun seperti ini bisa dikeluarkan dan membuat orang takut, membuat orang gak enak, membuat orang merasa bersalah. Ya, bisa dengan ayat-ayat Alkitab, orang bisa manipulate jemaatnya, ya. Orang dengan keuangannya, dia bisa manipulate dan intimidate orang lain. Kalau kamu tidak begini, maka kamu tidak bisa begini, ya. Dan biasanya orang-orang yang sombong, mereka akan berlaku semena-mena. Mereka akan tidak peduli dengan aturan, tidak peduli dengan firman, ya. Lalu dia akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum-hukum. Dia akan memanipulasi data, dia akan bohong. Nah, itu berikutnya, tetapi ini masih terkait biasanya. Ya, mereka akan melakukan hal-hal itu demi kepentingan sendiri. Nah, ini ciri-ciri lalang ini. Ngeri sekali jikalau seorang sampai kepada tingkat kesombongan tertentu. Orang akan membunuh. Nah, itu adalah hal lain, ya. Pembunuhan-pembunuhan tertentu yang dilakukan oleh jenis-jenis lalang ini akan sangat membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain yang dengan mudah akan dibunuh. Saya akan bicarakan mengenai pembunuhan itu di poin yang berikutnya nanti. Nah, kesombongan itu sendiri, saudara, sangat-sangat membahayakan mereka-mereka yang membuka diri untuk itu, seperti Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini sudah diberitahu, di-warning oleh Tuhan 1 tahun agar dia tidak sombong. Tetapi pada waktu dia mendapatkan warning itu, dia tidak merendahkan hati. Nah, saat seorang mendapatkan warning, seharusnya dia berubah. Ya, warning ini bisa berupa mimpi, bisa berupa teguran. Nah, orang-orang yang sombong tidak suka ditegur. Sangat membenci teguran, membenci didikan, membenci pendisiplinan. Ini orang yang sombong, ya. Dia merasa benar, dia merasa self-righteous, dia merasa paling benar, dia merasa orang lain gak ada yang sepinter dia, maka dia akan mengatai orang lain, mendiskredit orang lain, dan merasa dirinya paling benar, paling mendapatkan wahyu, paling pinter, paling kaya, paling bisa melakukan ini dan itu, dan orang lain gak bisa apa-apa. Dia akan underestimate orang lain, tidak memberi kesempatan kepada orang lain, tetapi dirinya sendiri yang dia bangga-banggakan. Saya sangat ngeri dengan orang-orang yang sombong dan mulai jelekin
pendeta lain, hamba Tuhan lain. Di khotbah hanya menjelekkan yang lain. Khotbah mimbar dipakai sebagai ajang untuk pembunuhan, ya, membunuh karakter hamba Tuhan lain. Walaupun nggak nyebut namanya, tetapi jelas-jelas dia dan orang lain pendengarnya tahu siapa yang dia maksud. Ya, orang itu begini-begini dan dia memakai mimbar itu untuk suatu ajang pembunuhan. Kalau saudara sudah mendengarkan message saya mengenai tangan yang berlumuran darah saudaranya sendiri, itu pernyataan sangat-sangat membekas di hati saya sehingga menjadi suatu warning bagi hidup saya sendiri, bahwa saya perlu hati-hati agar saya tidak memiliki sifat seperti Kain yang membunuh saudaranya sendiri. Karena darah saudaranya ini, darah orang benar, akan berteriak sampai ke sorga, saudara. Itu sebabnya pembela orang-orang benar adalah Tuhan sendiri. Dan mereka-mereka yang membunuh saudaranya, mereka tidak mendapatkan bagian dalam pembangunan rumah Tuhan, gereja Tuhan. Saya menghindari hal ini untuk menjelekan hamba Tuhan lain yang mungkin nggak sesuai dengan doktrin saya, atau yang nggak sama dengan saya, atau waktu saya dengar, wah, kok dia begini dan begitu. Saya sangat menjaga dengan adanya saya mengetahui hal itu, bahwa tangan yang berlumuran darah saudaranya sendiri nggak akan dipakai Tuhan. Nggak akan. Mereka adalah orang-orang yang sombong, yang merasa benar, yang merasa paling dipakai Tuhan. Mereka lah orang yang justru nggak akan dipakai Tuhan. Untuk saat-saat seperti ini juga banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang merasa harus melindungi jemaatnya dengan ngata-ngatain hamba Tuhan lain. Jangan dengerin ini hamba Tuhan begini dan begitu. Diskredit hamba Tuhan lain itu sangat bahaya sekali. Karena ini bukan jemaatnya anyway, ini adalah jemaat Tuhan. Walaupun kita diminta untuk menjaga domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita, tetapi bukan dengan cara menjelekkan hamba Tuhan lain. Itu adalah tindakan kesombongan. Orang yang rendah hati, dia akan merasa papa dan merasa haus akan firman Tuhan dan haus akan kebenaran. Kalau seorang yang rendah hati, dia hanya ngomong akan firman Tuhan yang dia dapatkan tanpa dia harus jelekin orang lain. Kalau sampai jelekin orang lain, yang dia rasa doktrinnya salah, jelas-jelas dia sombong. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan semua doktrin yang benar di dunia ini dengan waktu yang sangat singkat dalam hidupnya? Tuhan bukakan kepada saya pada waktu saya memasuki Sabat tahun 2014. Itu Sabat saya yang kedua. Selama 1 tahun saya mengadakan Sabat dan tidak melayani, tidak kemana-mana. Hanya doa aja setahun itu. Sabat pertama 9 tahun sebelumnya. Nah, pada waktu saya mengadakan Sabat ini, saya hanya duduk sama Tuhan dan Tuhan ngasih saya bukaan yang banyak. Dan salah satunya adalah Tuhan ngasih tahu saya begini. Di dalam kemahabesaran omniscience-nya Tuhan, Tuhan itu memercikkan sedikit-sedikit kepada setiap generasi dan kepada setiap hamba-hambanya. Dipercik dari abad awal, dari manusia pertama diciptakan sampai dia nanti datang kembali, sampai langit dan bumi ini digulung dan dibuka bumi yang baru pun, pengetahuan Tuhan itu gak akan ada habisnya, saudara. Sampai kita hidup bersama dengan Dia, memerintah, itu pun kita masih mempelajari Dia. Bagaimana mungkin kita yang punya otak sedikit ini, dan bagaimana mungkin satu sinode merasa paling tahu dan paling benar? Waktu Tuhan bukakan kepada saya mengenai hal ini, Tuhan berkata bahwa itu sebabnya kita harus saling belajar dari hamba-hamba Tuhan lain
yang diberi percikan itu, sehingga itu merupakan puzzle yang disusun menjadi suatu gambaran global dari Tuhan. Itu pun gambarannya masih samar-samar. Waktu saya diberitahu oleh Roh Kudus mengenai hal ini, maka semakin lagi saya terbuka bahwa saya tidak boleh diskredit hamba-hamba Tuhan lain, tidak boleh saya merasa benar bahwa saya memiliki doktrin yang paling benar dan orang-orang lain salah. Itu sebabnya kenapa saya tidak menganut satu doktrin, saudara. Misalnya ya, doktrin pre-trib. Kita semuanya akan diangkat sebelum tribulation terjadi. Wow, betapa indahnya, dan saya mau. Saya nganut juga ini. Ya. Lalu ada doktrin berikutnya, mid-trib, di mana nanti perjanjian itu diadakan, maka seharusnya orang yang berdiri di bait suci itu tidak ada di sana. Dia membatalkan di dalam 3,5 tahun, dan barulah nanti Antikris akan menganiaya. Dan waktu aniaya itu, maka anak Tuhan nanti diangkat. Betapa indahnya juga, saya juga senang dengan doktrin tersebut. Lalu doktrin post-trib, yaitu kita nanti akan masuk dalam aniaya besar. Semuanya. Jadi nggak ada pengangkatan, nggak ada. Nanti pada saat post-trib itu, yaitu tribulation terjadi, kita semuanya kena pedang, kita mati dibunuh, kita dianiaya, kita dikejar-kejar, dan barulah Tuhan datang. Mereka-mereka yang bertahan sampai akhir diselamatkan. Saya juga percaya itu. Jadi saya tidak pegang salah satu. Kemungkinan ada yang diangkat pada saat pre-trib. Karena banyak sekali ayat-ayatnya juga. Tetapi orang yang menganut post-trib ini bilang gak ada ayat-ayatnya. Nanti kalau ada kesempatan saya akan berikan ayat-ayatnya mengenai pre-trib, mid-trib, dan post-trib masing-masing. Karena mereka punya pewahyuan yang sangat kuat di masing-masing ini, dan ini sudah berlangsung berabad-abad, saudara. Orang menemukan mengenai doktrin masing-masing ini dan kekeh dengan doktrinnya. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa Tuhan akan datang pada saat saya masih di bumi, dan mereka semuanya sudah tidur. Ya, dalam arti mereka sudah mati. Saya tidak menyalahkan mereka juga yang mengatakan bahwa mereka akan diangkat bersama-sama dan ternyata mereka tertidur. Saya tidak menyalahkan mereka, tetapi banyak sekali orang-orang yang mengetahui bahwa oh, ternyata kamu punya doktrin salah, kamu sudah mati, dan ngetawain dan mengejek dan sinis terhadap mereka. Saya sayangkan hal itu. Saya sayangkan. Kenapa, saudara? Karena memang Tuhan karena belas kasihannya, Dia lengthen the hours. Ya. Dia memperpanjang waktunya. Siapa tahu memang betul Tuhan ngomong kepada mereka-mereka bahwa Tuhan akan datang pada saat mereka masih hidup. Tuhan tidak jadi datang, Tuhan menunda kedatangannya, dan supaya banyak lagi anak-anak Tuhan diselamatkan. Kita nggak pernah tahu rencana-rencana Bapa di sorga. Itu sebabnya, karena kita nggak tahu, kita hanya diberi percikan-percikan, kita tidak boleh sombong. Justru yang sombong inilah, mereka adalah ciri-ciri dari tares ini. Banyak sekali kesombongan-kesombongan yang saya dengar dari mereka-mereka yang percaya bahwa doktrin mereka lah satu-satunya yang benar. Dan sangat kasihan sekali kalau saudara dengar mereka kata-katanya, kata-kata yang sangat-sangat menghujam, kata-kata yang gak layak disampaikan dari mimbar. Dan saudara, jikalau hal yang seperti itu terjadi,
Apa yang saudara lakukan? Saudara berdoa, saudara mendoakan mereka-mereka, karena sekiranya mungkin mereka boleh menyadari akan kesalahannya, mereka boleh minta ampun dari mimbar yang sama, mencabut kata-katanya dari mimbar yang sama. Itu doa kita. Kita tidak bersukacita atas kematian atau kesalahan orang-orang benar, ya. Kita mau agar mereka bertobat dan diselamatkan. Itu sikap gandum, bukan? Nah, saudara, kita harus menganut sikap gandum kita yang adalah gandum-gandum. Kita tidak mau kecipratan sifatnya para lalang ini. Lalu, saudara, yang ketiga, sifat lalang adalah pembunuhan. Kalau saudara pelajari, yang pertama adalah Mamon, jelas-jelas sifatnya iblis, kan? Yang kedua, sifat iblis yang kedua, sifat Lucifer, jelas-jelas yaitu sombong. Dia meninggikan dirinya di antara semua para malaikat dan bahkan Tuhan sendiri penciptanya. Lalu kalau kita melihat sifat yang ketiga, jelas-jelas di dalam Yohanes 10 ayat 10, ini adalah ciri iblis, ciri lalang. Kenapa ciri iblis? Karena memang benih dari iblis. Itu sebabnya dari situlah saya belajar bahwa sifatnya adalah sifat iblis, yaitu pembunuh. Pencuri dulu, lalu dia membunuh. Akhirnya membinasakan. Membunuh itu tidak hanya aborsi. Ya, sifat pembunuh itu pembunuh diam-diam, ya, lalu akhirnya mengaborsi. Tetapi ada sifat-sifat pembunuh yang lain, yaitu dengan membunuh karakter dan dengan nutup pelayanan-pelayanan orang lain, dengan mengatai di mimbar hamba-hamba Tuhan yang lain. Itu adalah sifat pembunuh juga. Ya, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang mencoba untuk membunuh saya. Jadi saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan dan dia berkata, aku pengen banget ketemu kamu, Meg. Tapi aku kan nggak ngerti nih, kamu gimana. Jadi aku nanya sama teman aku yang hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu bilang, I don't recommend her. Oh ya, kenapa? No, I won't say anything. Saya nggak ngomong apa-apa, pokoknya saya nggak akan rekomend Magdalene. Akhirnya dia bilang ya, saya nyari-nyari nih tentang kamu, dan akhirnya saya dapat buku kamu, karena Tuhan taruh di hati aku gitu, untuk aku undang kamu. Dan akhirnya saya bertemu dengan beliau, hamba Tuhan ini, dan kami bincang, dan akhirnya saya bicara di gereja beliau dan kami jalin hubungan dengan baik. Dan akhirnya dia berkata, untung aku ngundang kamu. Kalau aku dengerin dia, wah, padahal ini orang yang ngomong I don't recommend her, nggak pernah ketemu saya. Tetapi dia sudah nutup jalur saya. Begini saudara, bagi saya nggak ada masalah kalau saya nggak direkomend. Kalau saya nggak khotbah itu nggak ada masalah, karena saya ini nggak cari mimbar, saya nggak cari peluang untuk saya khotbah di gereja-gereja. Bahkan undangan itu udah 8-10 tahun lebih mungkin. Saya itu banyak sekali nolak undangan. Bukan karena saya nggak mau khotbah, enggak saudara. Karena saya fokus kepada pemuridan. Ada yang Tuhan taruh di hati untuk saya terima undangannya. Ada yang saya tahu I'm not supposed to preach there. You know. Jadi saya ini bukan cari pelayanan. Nah, kalau saya mau ngomong bahwa dia nutup jalur saya, begini. Tuhan tentukan hamba-hamba Tuhan sesuai dengan panggilan mereka masing-masing untuk bisa membangkitkan hati jemaat Tuhan, untuk membangkitkan iman jemaat Tuhan, untuk menolong dalam kesembuhan, atau menolong memberikan pengetahuan wahyu-wahyu yang baru, atau memberikan nubuatan-nubuatan kepada mereka yang ditentukan untuk mendengarkan dan diberkati melalui pelayanan hamba Tuhan ini. Tetapi karena hamba Tuhan lain membunuh itu,
tidak rekomen dan membunuh itu, maka orang-orang yang sedianya diberkati dan dibangkitkan imannya dan sebagainya itu, mereka tidak mendapatkan hal itu. Nah, untuk itulah hamba Tuhan yang membunuh itu, dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas pemenggalan ini. Menarik sekali ayat yang saya temukan dari Matius 26 ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Artinya seorang pembunuh akan dibinasakan oleh kejahatannya dengan cara yang sama. Kejahatan akan membalas pelakunya, jadi pedang itu seperti bumerang. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kita agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetapi banyak anak Tuhan dan hamba Tuhan membunuh dengan pedang, tanda kutip. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan mati dengan pedang juga. Itu sebabnya sarungkan pedangmu, kata Yesus, urungkan niatmu. Sebagaimana Yesus mengingatkan Boanerges yang akan menurunkan api dari langit, mereka itu tidak tahu roh apa yang ada di balik itu, kata Yesus. Roh pembalasan ini adalah dari iblis. Hindari ini, tetapi kejarlah kasih. Saya juga membaca di dalam Lukas 6 ayat 16. Dan beberapa ayat lain, nama Yudas selalu dikaitkan sebagai pengkhianat, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Jadi, jikalau kita tidak hati-hati dengan emosi kita, pertimbangan-pertimbangan yang kita putuskan kalau berdasarkan emosi itu akan menjadi label kekal seseorang. Di dalam Alkitab itu kalau namanya pengkhianat nggak ditutup-tutupin, saudara. Ya pengkhianat ya disebut pengkhianat. Lalu nama belakangnya itu Yudas Iskariot si pengkhianat gitu ya. Kalau di kita kan masih ditutup-tutupin, namanya pakai inisial, disingkat-singkat gitu ya. Tetapi Yudas ini dia tidak mengerti bahwa ternyata begitu mahalnya harga yang harus dia bayar untuk menjual gurunya. Itulah sebabnya kita harus menghindari sifat-sifat lalang ini dan para lalang-lalang yang tidak mau berubah, sekalipun sudah dalam pelayanan, tidak berubah. Dan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang mengatakan, kamu masih di sana, kamu masih di KCC, cek hati nurani kamu, gitu. Cek, pikirkan itu, dan sebagainya. Ini dia juga berusaha untuk meracuni. Lalang itu kerjanya meracuni kan, poisonous. Jadi dia akan meracuni orang-orang untuk mereka itu pergi dari kebenaran. Nah, ada juga yang nutup jalur-jalur. Saya heran sekali hamba-hamba Tuhan besar, sinode-sinode yang besar, ketua-ketua sinode. Mereka itu motong orang-orang agar mereka tidak masuk ke dalam training-training IDTC kami. Nggak boleh mereka berkomunikasi dengan KCC atau khususnya dengan saya yang mereka maksud. Nah, padahal mereka belum pernah ketemu saya, nggak pernah bicara sama saya, mungkin juga nggak pernah baca buku saya, mungkin nggak pernah dengar YouTube saya, atau mungkin hanya dengar atau lihat foto yang dicuplik atau kata-kata yang dipotong dan dimodifikasi sedemikian rupa, atau mereka hanya mendengar sepenggal dari orang yang negatif dan langsung judging saya. Buat saya bilang begini, Tuhan luar biasa sekali ya, saya yang wanita
yang seperti ini, kok saya sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk dianiaya karena kebenaran. Iblis itu nggak akan kebakaran jenggot istilahnya ya, kalau saya nggak ngerjain apa-apa. Kalau saya nggak bikin heboh neraka, maka iblis tenang-tenang aja, ngapain dia ngejar saya. Tetapi kenapa sampai saya dipenggal-penggal oleh para hamba-hamba Tuhan? Saya yakin iblis tahu kenapa, walaupun mereka nggak tahu kenapa. Dan bagi saya ini adalah suatu berkat yang luar biasa, seperti para nabi-nabi zaman dahulu. Berbahagialah, bersukacitalah, bersoraklah jikalau kamu dianiaya karena kebenaran, karena besarlah upahmu di sorga. Dan saya berkata, Tuhan, oh my goodness, siapakah saya? Kenapa saya ini dilayakkan untuk menerima upah-upah seperti para nabi? Bahwa saya dianiaya karena kebenaran. Orang-orang di-stop untuk datang mendengarkan pelajaran yang Tuhan titipkan kepada saya. Bagi saya, not a problem at all, saudara. Bahkan saya bersuka cita, saya bergembira. Tetapi saya kasihan dengan mereka-mereka, karena mereka-mereka menganut ciri lalang seperti ini. Nah, jikalau orang-orang yang seyogyanya diselamatkan atau dibangkitkan imannya dengan mendengarkan firman yang saya sampaikan, tetapi dihalang-halangi oleh mereka-mereka itu yang membunuh saya di alam roh, maka darah orang-orang tersebut akan menjerit ke sorga menuntut pembalasan. Itu sangat bahaya sekali, makanya saya sangat hati-hati untuk tidak rekomen hamba-hamba Tuhan lain. Bahkan saya seringkali quote hamba-hamba Tuhan tertentu yang sangat memberkati saya, karena saya ingin memberikan penghormatan kepada mereka-mereka yang layak mendapatkan penghormatan. Walaupun ada orang-orang yang gak suka, wah itu salah, itu gak boleh, itu hamba-hamba Tuhan begitu, begini, dan begitu. Saya berkata, kenapa sih cari yang negatifnya? Kenapa kita gak cari yang positifnya? Ya, kalau mereka masih hidup, kita doakan mereka, bukannya kita perangin mereka. Jangan sampai kita perang di ladang anggur sendiri. Banyak kali herannya saya bukan dinista oleh orang-orang di luar agama kita sendiri, tetapi malah yang dipakai iblis adalah mereka-mereka yang di dalam ladang Tuhan sendiri. Tetapi untuk saudara-saudara yang hari ini belajar, marilah kita sama-sama saling cover each other. Bahkan saya mendoakan orang-orang yang menganiaya saya mengampuni mereka, mendoakan mereka. Mereka-mereka yang menyebarkan gosip dan hal-hal yang buruk tentang saya pun saya masukkan dalam doa-doa saya. Itu yang harusnya menjadi sikap gandum. Tetapi jikalau lalang akan berbeda dan mereka terus tidak berubah, maka kita perlu waspada dan hati-hati terhadap mereka. Nah, saya tidak mengerti apakah mereka-mereka dengan ciri-ciri seperti ini, mereka hanya kecipratan lalang atau mereka adalah musuh, yaitu lalang itu sendiri. Ya. Itu yang harus kita pelajari sungguh-sungguh, apakah mereka hanya bersifat lalang. Kalau bersifat lalang, itu mereka masih bisa ditolong. Tetapi kalau sudah lalang itu sendiri, mereka tidak berubah, maka kita nggak bisa nolong mereka. Kenapa saya berkata bahwa kita nggak bisa nolong mereka? Karena sudah benihnya, sudah DNA-nya. Mereka-mereka yang sudah terdapat DNA dari awal, DNA musuh, maka sekalipun mereka itu tidak menerima the mark of the beast, saudara, mereka nggak akan diselamatkan. Karena mereka DNA-nya DNA musuh.
mereka sudah termasuk dalam sistem musuh. Dikatakan bahwa ada di Singapura gereja yang besar, bahkan penatuannya berkata, kenapa kita nggak ngambil the mark of the beast? Nggak apa-apa itu. Kita ambil aja. Bahkan ada gereja-gereja yang berkata, neraka itu nggak ada, setan itu nggak ada. Tuhan itu begitu kasihnya kepada kita, sehingga nggak mungkin kita ini bakal masuk neraka. Jadi kalau hanya chip, terima aja. Ada yang ngomong begitu. Bahkan ada yang ngomong, hamba Tuhan lain nih ngomong lagi begini, saya akan desain kalian untuk menerima keselamatan sesuai dengan apa yang kalian ingini. Jadi kalian ingin selamat dengan cara apa? Kalian nggak harus nyangkal diri, nggak harus pikul salib, kalian ngambil paket keselamatan yang apapun, nggak apa-apa. Kami sediakan karena ini gereja yang mudah lah. Gereja yang enak buat kalian, karena Kristen ini bukan Kristen yang harus nggak enak. Kalian itu kalaupun masuk neraka, nanti ada exit door-nya katanya. Exit door artinya ada pintu keluarnya dari neraka. Ini sudah betul-betul lalang ini. Kalau sudah demikian, sudah jangan sampai masuk ke gereja yang seperti ini. Kalau itu sudah beda sekali dari firman Tuhan, sudah nggak bisa ikut gereja yang seperti itu. Kecuali jikalau pendeta itu ada kecipratan sifat-sifatnya sedikit dan masih bisa bertobat. Nah, itu saudara bertahan di sana, saudara bisa doakan beliau, saudara bisa omongin beliau, sampaikan kepada beliau. Kalau kita nggak ngomong kebenaran, maka kita sendiri akan dituntut oleh Tuhan. Kalau saudara sebagai watchman atau watchwomen, ya, saudara penjaga menara, saudara tahu kebenaran tetapi tidak menyatakan kebenaran, maka saudara akan dituntut oleh Tuhan atas darah orang yang bersalah tersebut. Tapi saat kita sudah menyampaikan kebenaran dan orang itu nggak mau dengerin, ya nggak apa-apa, saudara nggak akan dituntut begitu. Tetapi saya bicara mengenai doktrin yang sudah sangat melenceng seperti ini, ya, di mana dia berkata Tuhan itu begitu baiknya dan dia akan memberikan exit door kalau seseorang masuk neraka. Nah, itu sudah sangat melenceng. Juga doktrin-doktrin yang mengatakan bahwa neraka itu nggak ada, semua orang selamat, itu sebabnya kita nggak perlu memberitakan good news kepada mereka. Nah, itu sudah doktrin yang sangat keliru. Itu dari iblis. Nah, itu dia saudara, 3 ciri lalang yang ingin saya sampaikan kepada saudara mengenai warning untuk akhir zaman ini. Apa yang harus kita bisa persiapkan di hari-hari yang mungkin ini adalah hari terakhir, karena Tuhan datang itu seperti pencuri di malam hari. Jadi kita nggak tahu dia datang kapan, tetapi kita harus berjaga. Dikatakan bahwa dia datang saat seperti zaman Nuh dan zaman Lot, di mana mereka mengawinkan, mereka makan dan minum. Jadi keadaannya sama seperti apa yang terjadi saat-saat ini. Tetapi ada warning Tuhan, dan kemudian jikalau kita tidak berjaga, maka kita tidak tahu apakah kita akan masuk ke dalam kebinasaan itu ataukah kita diselamatkan. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga, dan ini adalah warning ketiga yang ingin saya sampaikan kepada saudara dengan ciri-ciri lalang ini saat kita hidup di tengah ladang yang ada lalangnya. Saya ingin dengar dari saudara, mungkin saudara sudah banyak mengerti hal ini atau para ahli-ahli teologi yang bisa menolong saya untuk komen di bawah ini. Saya terima kasih banget sama Pendeta Insinyur Dani Supangat yang memberikan komentar-komentar di YouTube kami. Thank you so much, sir. Komentar Bapak dan encouragement Bapak sangat menolong saya, dan terima kasih banyak untuk masukan-masukannya, ayat yang dikirimkan, diberikan.
Thank you so much. Bapak adalah orang yang luar biasa, yang menghargai pelayanan. Saya yang masih sangat muda di dalam pelayanan, tetapi Bapak mau mendengarkan YouTube saya, bahkan membaca buku-buku saya. Saya terima kasih juga kepada Dr. Pujiarto yang menyempatkan diri untuk nulis sebaris 2 baris. You are so wonderful, amazing. Terima kasih banyak untuk kata-kata semangatnya, dan terima kasih juga untuk Ibu Gembala Sandra yang ada di Phoenix, Arizona juga. Thank you for a sweet you. Dan terima kasih buat yang lain yang encourage saya untuk terus saya menghadirkan firman-firman yang memberkati saudara. Saya juga berterima kasih buat saudara-saudara juga yang ngasih kritik-kritik, walaupun muncul hanya kata-kata kritikan saat mungkin suaranya kurang bagus atau tayangannya kurang bagus. Terima kasih banyak untuk itu. Dan my best for all of you yang mendengarkan saya, baik yang subscribe maupun yang tidak subscribe. Saya mendoakan saudara semua pemirsa di seluruh dunia. Hati saya buat saudara semua, bagaimana saya mempersiapkan firman-firman, memikirkan, mendoakan untuk yang terbaik, menjagai saudara-saudara yang rumput di ladang yang seperti ini. My love and prayer for all of you. Meantime, stay blessed and Godspeed. God bless you.